Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Satu dan sekarang saya akan untuk mereaction uh, teaser trailer dari Widi Ultraman Omega teman-teman ya. Jadi langsung saja kita reaction teman-teman untuk teaser trailernya. Tentu saja di YouTube-nya Suburaya langsung teman-teman official ya. Langsung saja. Let's go. Widi Ultraman. Anjir. Uh, Ini yang kita tahu di teaser siluet yang kemarin teman-teman ya. Oh, oh iya gimana hostnya? Oh, ya slagernya ya temen ya seperti kemarin-kemarin. Let's go, ayo Subraya. Uh, itu human host teman. Anjay, Mizumiyoto. Oh device-nya. Oke, okay. Wih keren juga. Wih, uh, anjir, CGI bro. CGI-nya keren banget. Oke, okay. Uh, se kosennya kah? Oh, kosennya gitu teman. Dulu cara Omega. Enggak. Oke, teman. Itu dia untuk teaser trailer Ultraman Omega, teman-teman. Dan Ultraman Omega akan tayang tanggal 5 Juli 2025, teman, jam 9 di TV Tokyo. Dan juga tentu saja akan ada di YouTube official Subraya, namanya seperti biasa. Kalian bisa tonton secara gratis, official langsung di YouTube-nya Subraya, teman. Jadi, kalau udah ada yang gratis dan official, kenapa kita harus cari yang banyak? Karena Subraya akhirnya karena Subraya udah dari zaman dulu, zaman apa ya, aku lupa ya, Trigger kalau nggak salah ya, mas belum Trigger, pokoknya udah dari zaman yang lama. Subraya udah go internasional dan juga mereka udah berani untuk menayangkan secara langsung dengan TV-nya, dan ditayangkannya itu secara gratis melalui YouTube, teman-temannya itu official YouTube-nya. Oke, segitu dulu dari aku untuk reaksinya. Dan kita akan kembali lagi untuk ngobrolin teasernya teman-temannya. Dan ada beberapa info tambahan dari Ultraman Omega yang udah rilis tentu saja, dan yang aku juga ngobrolin di sana teman. Jadi untuk reaksinya kita akan selesai di sini teman. Ketemu lagi. Ini video jadi satu ya. Ini ya kita ketemu lagi setelah aku ngumpulin info-info tentang Omega teman-temannya. Langsung saja. Oke teman-teman. Sekarang saatnya untuk ke kita kan ke apa beberapa ininya dulu ya. Screenshot screenshot dari picture-nya temannya. Oke, yang pertama kita melihat detail lebih lengkap mengenai color timer dari Ultraman Omega teman. Kenapa tiba-tiba aku ingin gitu teman? Karena uh, seperti rumor kabarkan, armor-armor dari Ultraman Omega itu akan bertema hewan-hewan mata angin teman-teman. Jadi ada harimau, phoenix, naga, dan juga kura-kura teman-teman ya. Genbu, Byakko, terus Seriu sama atau aku lupa namanya yang itu, nama Phoenix-nya. Aku lupa Phoenix-nya siapa namanya. Pokoknya itulah. Genbu, Byakko, terus Suzaku. Jadi Seriu, Genbu, Byakko, dan juga Suzaku namanya. Empat dewa mata angin. Dan ini kan lihat kalau timernya ada menunjuk kompas teman-teman. Jadi ada utara, barat, eh kok utara, selatan, barat, timur, dan ini ada juga X-nya teman, itu artinya eh, barat daya dan tenggara dan segala macamnya teman-teman ya. Berikutnya aku ambil screenshot dari Suburaya yang Inggris teman-teman agar bisa ditranslate. Nah, lalu ini ada human
Aku belum tahu human host apa human form, teman-teman. Tapi akan kau lihat nanti di info-infonya teman-teman ya. Dan kita juga akan melihat posternya tentu saja. Makanya di sini ada from the sky teman-teman ya. Dari langit. Fell, jatuh. Jadi jatuh dari langit ya. Oh, jadi ini ada slagernya teman-teman. Lalu ada Ultraman, an alien. Ultraman adalah alien ya. Of course, tentu saja itu ya. Ini masih siluet dan ini adalah human host atau human formnya. Ya kita akan cari tahu nanti teman-teman. Lalu tagline untuk Ultraman Omega teman-teman adalah When They Awaken. Saat mereka bangkit teman-teman ya. Mereka bangkit teman-teman. Itu adalah tagline untuk Ultraman Omega. Nah, lalu di sini ada MC kita yang lagi ngeluarin alat perubahannya teman-teman. Lalu dia alat perubahannya ini bisa dibuka ini nih teman-teman dan diangkat ke atas. Lalu di sini ada yang naik teman yaitu Kaiju dari Omega itu mempunyai ini teman-teman. Apa car timernya Omega juga. Tapi cuman dia doang. Kalau kalian lihat kaiju yang lain, oh ya ini dulu ini scene CGI yang keren banget teman-teman. Nah kalau kalian kaiju yang lain tuh, dadanya tuh nggak ada color timernya, cuman dia doang teman. Spesifik dia doang yang memiliki ini teman apa? Color timer. Nah, apakah Omega itu bisa berubah menjadi kaiju teman-teman? Karena dia memiliki color timer. Apakah nanti kan collectible itemnya Omega itu kalau timer tuh yang dimasukin ke identity-nya ini teman. Nah ini di briefnya ada. Nah apakah kalau timer itu ada color timer yang bentukannya itu kaiju. Nah nanti dia bisa berubah menjadi kaiju teman-teman. Ya kita lihat aja nanti ya teman-teman ya. Nah, ini masih spekulasi awal-awal aja. Atau mungkin para kaiju yang memiliki ini adalah para kaiju-kaiju khusus yang memiliki kekuatan empat mata angin yaitu Seryu, Byakko, Suzaku dan juga Genbu teman-teman. Jadi ini mungkin Seryu ya naga ya ini mungkin ya. Dan dia akan jadi armornya nanti. Jadi pas dikalahin, nanti kalau timernya ini dia dia ambil terus jadi armornya. Nah, bisa jadi itu, bisa jadi ada dua teori teman. Omega bisa berubah jadi kaiju atau kaiju ada kaiju spesifik yang memiliki color timer yang akan membuat dia jadi memiliki armor. Dan dia ini adalah si Seryunya teman-teman kebetulan kemungkinan. Karena warnanya biru dan motifnya mirip naga. Nah, jadi dua kemungkinan itu teman. Jadi dia ada monster spesifik yaitu Seryu yang dikalahkan dan menjadi armornya Omega atau Omega bisa menjadi monster bisa menjadi kaiju teman-teman. Dan uh, sebagai tanda kalau Omega jadi kaiju adalah si color timernya. Kita masih belum tahu teman-teman. Jadi kita akan lihat aja nanti di seriesnya saat tayang teman-teman. Tapi prediksiku sekarang ada dua antara di Omega yang jadi kaiju atau ini kaiju spesifik yang akan menjadi armornya Omega teman-teman. Nah, lanjut bilang di scene mahal teman CGI Subraya yang sangat amat bagus ya kan. Dan ini adalah beberapa kaiju lainnya selain kaiju yang di awal tadi teman. Ada kaiju bor ya kan, terus ada kaiju gendut sama kaiju burung teman. Dan ini adalah pose uh, salah satu jurusnya Omega ini atau ini adalah pose sebelum Kosen ya kan. Ini Omega gayanya seperti ini teman dan ini adalah Omega yang turun dari langit dan ini adalah gayanya sebelum dia lakukan cross hand sebelum melakukan kosen ada lambang segirimanya ya teman ya. Nah ini adalah title untuk internasional dari Ultraman Omega teman ya. Title logo. Nah seperti yang aku bilang Ultraman Omega akan tayang pada 5 Juli 2025 jam 9 pagi teman ya di TV Tokyo dan juga di streaming worldwide atau bisa jadi di YouTube maksudnya. Nah apakah di Indonesia alias RTV akan ada Ultraman Omega? Kemungkinan besar ada tentunya karena uh, YouTube-nya RTV sudah mentis soal Ultraman Omega di siluetnya kemarin. Jadi RTV udah pasti akan menayangkan Ultraman Omega. Nah, yang aku belum tahu apakah akan uh, barengan, maksudnya hari Sabtunya itu Ultraman Omega di sebenarnya tayang hari Sabtunya di kita tayang atau akan seperti ARK di mana mundur seminggu kalau kalian sadar. Iya nggak sih? ARK itu kalau nggak salah tuh mundur seminggu teman. Jadi semisal hari ini ARK episode 1, minggu depannya baru ARK episode 1 di RTV. Seingatku seperti itu ya untuk ARK tahun kemarin.
correct me if I'm wrong teman, kalian bisa koreksi saya kalau salah, tapi seingatku arc kemarin itu seperti itu namanya, jadi mundur seminggu. Oke teman, sekarang kita akan masuk ke beberapa info tambahan dan juga poster dari Ultraman Omega, poster pertama ya teman ya. Langsung saja, let's go. Oke teman-teman, saatnya kita untuk poster Ultraman Omega dan juga beberapa info tambahan dari Ultraman Omega teman-teman ya. Dan semua itu aku dapat dari fanspage Ultraman Nusantara teman-teman. Kalian bisa kalian bisa langsung saja cek fanspage Ultraman Nusantara karena itu adalah fanspage untuk info-info Ultraman yang cepat teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke poster dari series Ultraman uh, Omega ya. Kalian bisa lihat di sini teman-teman untuk posternya. Jadi di posternya itu ada hanya sangat simpel ya. Ada Ultraman Omega dan juga human host atau formnya teman-teman, yaitu si namanya adalah Okida Sorato teman-teman. Dia itu lebih ke human form ya ternyata ya, bukan human host. Jadi di posternya hanya ada si Ultraman Omega dan juga human formnya yaitu si Okida Sorato teman yang lagi gini ya kan, pose mereka, dan juga di situ ada title logo dari Ultraman Omega teman-teman, dan juga ada bulan di belakang mereka. Jadi sangat amat simpel ya untuk poster pertama dari Ultraman Omega. Nah sekarang adalah staff tanya yang akan uh, mendireksi Ultraman Omega, yaitu adalah untuk sutradara atau direkturnya adalah Masayoshi Takesuke teman-teman. Takesuke. Dia adalah orang yang mendirect Ultraman Decker dan juga Ultraman Rubu teman-teman ya. Jadi ya seharusnya bisa lumayan bagus lah ya, karena Decker sebenarnya bagus, cuman kekurangan Decker adalah final arc-nya teman-teman ya, yang ya seperti itulah final arc-nya Decker, kalian tahu sendiri lah ya. Jadi seharusnya sih kalau Takesuke bisa berbenah, dia harusnya bisa bikin final arc yang lebih seru daripada Decker nanti, daripada Decker kemarin ya. Semoga saja teman-teman. Untuk penulis utamanya ada dua orang, yaitu Takeshizo Nemoto dan juga Junichiro Ashiki teman-teman ya. Dan langsung saja kita akan ini untuk human form dari Ultraman Omega teman-teman ya, bernama Okida Sorato teman-teman ya. Jadi ini sedikit sinopsis dan juga beberapa deskripsi karakternya namanya dari si Okida Sorato. Jadi gini, mungkin kita kasih sinopsisnya dulu ya. Jadi di bumi yang tidak ada pahlawan ataupun kaiju, tiba-tiba ada alien yang jatuh dari langit. Simbol ultra ini adalah bumerang luar angkasa merah yang dipegangnya, alias dia tuh punya simbolnya itu adalah ultra slagger-nya ya teman-teman, yang bernama Omega Slagger teman, yang artinya adalah yang terhebat, Psycho. Omega adalah alien yang kehilangan ingatannya dan mengambil wujud manusia lalu memakai nama Sorato. Oke, jadi Sorato adalah human form ya teman-teman. Jadi kita akhirnya mendapatkan human form lagi, bukan human host teman-teman ya. Kalau nggak salah human human form terakhir itu kalau nggak salah Trigger ya. Trigger itu human form, human host ya teman-teman. Kalau Decker kan human host, karena kan human formnya itu si Kanata Decker ya kan. Asumi Decker apa Kanata Decker ya, lupa pokoknya itulah. Yang ada di masa depan. Jadi dia ngasih pinjam wujudnya ke Asumi Kanata yang ada di masa sekarang. Lalu setelah itu kan Blazer juga human human host, lalu Hulk juga human host teman-teman. Nah terus si Sorato ini lama kelamaan tertarik dengan makhluk dari bumi namanya, atau Earthling, atau bisa disebut Kyujin teman-teman ya, alias manusia yang dia temui teman untuk pertama kalinya, dan sekarang dia mencoba untuk memahami para manusia teman-teman, jadi gitu ya. Nah, lalu saat tiba-tiba sesosok makhluk hidup raksasa muncul, Sorato itu yang amnesia, ingatannya tuh tiba-tiba kayak kembali, kayak flashback gitu kan teman, gak kembali sih, kayak dia ingat beberapa hal teman, dan dia mengingat adalah mengenai satu kata, yaitu adalah kata kaiju.
Nah, saat kaiju itu terus muncul di bumi, teman-teman, rasa tanggung jawab dari Sorato itu tuh tiba-tiba muncul ya. Karena kan sebelum ada Sorato, kaiju itu nggak pernah ada di bumi. Jadi semenjak dia muncul, tiba-tiba banyak kaiju yang datang. Jadi dia tuh kayak eh, rasa tanggung jawabnya itu muncul gitu ya teman-teman. Lalu dia berubah menjadi Ultraman Omega dan bertarung dengan lalu Ultraman Omega adalah petarung yang intens, memiliki pertarungannya intens dan juga cepat. Oh, jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk para penduduk bumi, pada gilirannya bergulat dengan pertemuan dengan bentuk-bentuk kehidupan raksasa. Alien, oh, oh jadi kan di bumi kan nggak pernah ada kaiju temennya. Jadi harusnya nggak ada defense force ya untuk awal-awal episode. Katanya cuma pakai tentara biasa kayak seperti di Ark temennya. Belum ada defense force-nya karena kan belum ada kaiju ya. Jadi para manusia bumi itu kan yang sekarang itu bergulat dengan para kehidupan-kehidupan raksasa dan juga alien pertarung pemukul merah. Ya, alien raksasa itu kaiju, alien alien pemukul merah itu ya si Omega namanya. Untuk pertama kalinya mereka mengamati dari berbagai tempat untuk memahami siapa itu mereka, teman-teman. Oke. Lalu tak lama kemudian Sorato dan seorang pemuda biasa, oke, seorang pemuda biasa, alien dan penduduk bumi menjadi teman. Oh, jadi rumornya teman untuk Ultraman Omega ini akan ada dua MC, yaitu MC kita si Sorato seorang alien atau alias Omega, ada satu lagi adalah seorang penduduk bumi biasa. Kalau di rasratnya sih pemuda teman-teman ya, tapi kita nggak tahu itu benar pemuda apa pemudi gitu kan. Kalau pemudi bisa jadi heroinnya, kalau pemuda bisa jadi ya temannya gitu kan. Karya ambisius ini menimbulkan pertanyaan dalam hati para sahabat ini, yaitu adalah mengapa Ultraman melindungi bumi teman-teman ya. Ya karena Sorato merasa bertanggung jawab karena sebelumnya di bumi nggak pernah ada kaiju, setelah dia muncul ada kaiju. Oke. Lalu ini ada sang protagonis kita alias Sorato Okida namanya adalah berubah menjadi raksasa cahaya menggunakan Ultra Slugger berwarna merah yang bernama Omega Slugger teman. Alien sama dengan Ultraman. Amnesia yang ada Ultraman adalah seorang alien yang amnesia yang jatuh ke bumi teman. Dia tertarik dengan bentuk kehidupan para manusia yang pertama kali ditemui. Dia itu keperbedaannya adalah ceria, terus polos seperti anak kecil dan juga masih canggung untuk berbicara. Ya, berarti kita mendapatkan soma kedua. Soma kedua ya. Ya, mirip-mirip soma lah katanya. Dia agak polos-polos gimana gitu. Soma kan juga polos-polos gimana gitu kan. Oh ya, kayaknya dapat Soma versi Ultraman teman-teman intinya. Setiap kali dia merasakan keadaan kaiju, dia menunjukkan kemampuan fisik yang luar biasa. Oh, jadi dia bisa apa? me- merasakan kemunculan kaiju, teman-teman ya. Selain itu, ingatannya untuk menjadi Ultraman dan nama-nama kaiju dan karakteristik mereka eh, dan sebagainya kembali kepadanya saat dalam bentuk pecahan. Oh, berarti itu ingatan-ingatannya itu kembali seiring perjalannya waktu, teman-teman ya. Dalam bentuk pecahan, misal dia habis ngalahin satu kaiju, tiba-tiba ingat, atau pas kaiju muncul dia ingat sesuatu gitu lah. Jadi ingatannya dia itu bakal seiring seriesnya tayang, kita terus akan mengingat ingatan-ingatan dari si Sorato ini, teman. Jadi jadi perjalanan kita di series ini adalah bukan Sorato yang makin lama menjadi kuat, tapi adalah Sorato yang semakin lama semakin mengingat tentang dirinya di masa lalu, teman-teman ya. Menarik, menarik, menarik. Berubah menjadi Omega memiliki tinggi 50 meter dan bertaruh dengan sekuat tenaga menghabiskan banyak energi. Lalu ia selalu rakus setelah pertempuran. Oh, jadi setelah pertempuran dia itu suka makan gitu ya. Menarik, 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 teman-teman ya. Lalu kita langsung aja ke alat berubahnya teman, yaitu adalah ada Omega Slugger teman-teman ya namanya. Langsung saja Okida Sotaro berubah menjadi raksasa cahaya alias Ultraman Omega menggunakan Omega Meteo yang dimasukkan ke dalam Omega Slugger teman-teman. Omega Meteo itu adalah kayak sebuah kalung yang dimasuk yang kena dia pakai kalung kan. Ini kalungnya itu kayak ada permatanya.
permainan itu nanti dimasukkan ke Omega Slugger-nya temennya. Di teaser udah ada. Nah, setelah kehilangan ingatannya dan jatuh ke bumi, asal-usul masa lalunya itu menjadi misteri. Itu si Sorato ya teman-teman ya. Ketika Sorato menginginkannya, Omega Slugger itu akan muncul di tangannya. Kemudian dengan memuat Leontit berkilau yang dikenakan di lehernya, alias namanya Omega Meteo, sayapnya terbuka dan dia diselimuti oleh cahaya yang menyilaukan. Berubah menjadi raksasa cahaya. Setelah itu dia gunakan Omega Slugger merah di kepalanya sebagai senjata dan pertarungan yang sangat licin dan mengembirakan pun terjadi. Setiap kali menghadapi seseorang, baik dalam bentuk Jotaro atau Omega, hal pertama yang dia lakukan adalah menatap mata mereka dengan telapak tangan terlentang ke arah mereka. Gerakan ini sekilas seperti pose Omega Scope khasnya, seperti yang ditujukan pada teaser. Oke, jadi sebelum bertarung mereka dia itu selalu begini teman. Nah, ini tuh adalah pose yang kita lihat sepanjang setengah setahun ya, satu series dari apa Ultraman Omega ini seperti Omega Scope teman-teman yang namanya ini ya. Jadi gini, sebelum bertarung dia gini dulu teman-teman ya. Lalu ini ada beberapa gambar still look dari Ultraman Omega teman di sini. Kalian bisa lihat, akan aku tunjukin satu-satu di sini ya. Ini gambar-gambarnya. Nah, lalu ternyata sudah ada DX-nya teman. Ini adalah uh, art box untuk DX dari Omega Slugger dan juga Omega Meteo teman. Ada di sini. Ya kalian bisa lihat tadi kan aku tunjukin gambarnya satu-satu teman-teman ya. Kalian bisa lihat di situ. Dan ya sebenarnya itu dulu teman-teman untuk info-info tambahan dari Ultraman Omega yang kita dapat teman-teman. Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah ya teman-temannya. Apakah biasa aja, bagus, atau gimana teman-teman? Kalian bisa komen di bawah. Oke, sekian dulu dari aku teman untuk gado-gado kelima Ultraman Omega ini teman-teman ya. Kita udah melihat teasernya, dan kita juga udah uh, mengobrolin beberapa screenshot di trailernya, di teasernya. Itu juga kita udah beberapa ngasih info tambahan untuk Ultraman Omega ya temannya. Jadi itu sekian dulu dari aku teman. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.